Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Awabros dari program studi S1 Kebidanan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tantangan Pancasila pada era revolusi 4.0. Dan di sini kami terdiri dari 3 orang dalam satu kelompok. Yang pertama ada Anastasia Novita dan yang kedua ada Putri Ika. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Yang pertama akan dibawakan oleh Putri Ika. Baiklah, terima kasih kepada Syafitri yang sudah jadi moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tantangan Pancasila dalam era revolusi 4.0. Sebagai warga negara Republik Indonesia, pasti sudah banyak yang tahu apa itu Pancasila. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang merupakan kumpulan nilai dasar yang dipegang oleh negara serta masyarakat. Selain itu, Pancasila lahir karena perjuangan para pahlawan kita sebagai bentuk kesepakatan bersama, yaitu untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki banyak keragaman seperti berbudaya, beragama, bermasyarakat, dan sebagainya. Selain itu, Pancasila juga merupakan dasar negara falsafah bangsa, yaitu yang pertama, 1. Ada ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yaitu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain mengetahui apa itu Pancasila, kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus juga mengetahui apa itu era 4.0, yaitu contohnya era revolusi 4.0 industri, yaitu era teknologi yang digunakan sebagai kebutuhan pokok masyarakat, yaitu sebagai contohnya bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari kita, yaitu ketika kita hendak membeli makan cukup membuka aplikasi untuk memesan makanan yang kita inginkan. Selain itu, kita juga bisa membayarnya lewat uang tunai atau transfer. Contoh lainnya yaitu ketika kita ingin membeli sesuatu, kita tidak perlu jauh-jauh, kita juga bisa memesannya lewat aplikasi. Kenapa kita bisa memesannya lewat aplikasi? Karena zaman sekarang teknologi akan semakin canggih, jadi kita tidak perlu khawatir untuk membeli sesuatu secara online. Selain itu, manfaatnya juga sangat bagus ya, yaitu kita mudah berkomunikasi terhadap bermasyarakat dan kepada orang lain, baik orang yang kita kenal ataupun tidak. Tetapi perlu yang kita ketahui, banyak sekali dampak positif dan negatif dalam bersosial media. Jadi kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus menggunakan sosial media dengan baik, supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Selain itu, ada beberapa tantangan juga untuk menerapkan Pancasila, terlebih dirasakan oleh generasi milenial. Karena pada zaman sekarang, anak-anak milenial itu sudah tahu teknologi yang canggih, sehingga teknologi tersebut secara tidak sadar membuat mereka tidak mengetahui apa yang bakal terjadi kepada dunia sebelum teknologi berkembang pesat. Bahkan mereka juga menganggap zaman sekarang yang lumrah, yang sering bermain, bergawai, dan lain-lain, sehingga mereka mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Bahkan di antara mereka juga lebih senang mengobrol dan berkomunikasi lewat sosial media daripada secara langsung.
Dan yang kedua akan dilanjutkan oleh Anastasia Novita. Kepada Anastasia Novita saya persilahkan. Tantangan lainnya adalah saat pembelajaran tentang pendidikan Pancasila, para pengajar seakan kesusahan untuk menarik perhatian para siswa untuk fokus akibat dari konten gawai yang lebih menarik dibandingkan materi yang disampaikan oleh pengajar. Membuat mereka lebih berpikir tentang kapan pembelajaran ini selesai, lalu apa solusinya. Pembelajaran dapat diubah dari teacher-oriented ke student-oriented, sehingga siswa lebih aktif dalam kelas. Metode lain yang dapat dilakukan adalah materi tentang pembelajaran Pancasila dikemas menarik mungkin dalam bentuk narasi singkat dan dengan gambar atau berupa permainan kecil, sehingga siswa dapat lebih fokus. Dapat juga dilakukan dengan membuat film animasi yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sehingga siswa tidak merasa monoton dan bosan. Untuk tantangan dalam penerapan Pancasila secara umum, tantangan Pancasila sebagai ideologi dalam era ini pun datang dari segi liberalisme, kapitalisme, individualisme, terorisme, dan kebudayaan global. Sebagai bukti ini adalah pelanggaran yang terjadi pada sila-sila Pancasila. Sekian dan terima kasih.